Hai teman-teman, aku Akbar Pasaribu. Saat ini aku berusia 17 tahun. Ya, aku saat ini menduduki bangku kelas 3 SMA. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang keluarga aku. Tapi sebelum itu, aku mau kasih sedikit perasaan aku. Terkadang aku mengatakan dunia itu nggak adil. Terkadang juga aku mengatakan bahwa dunia itu indah banget. Dan terkadang juga aku bilang, apa aku nyerah aja ya? Dan terkadang juga aku bilang, untung pada saat itu aku nggak nyerah. Untung waktu itu aku nggak nyerah. Keluarga aku itu bisa dibilang cemara. Alhamdulillah cemara. Dan namun di usia aku yang ke-14 tahun, aku kehilangan sosok ayah. Dikarenakan ayah aku itu meninggal dunia. Kita flashback di awal 2020. Di awal 2020 papaku itu sudah mulai melemah lah fisiknya, sehingga di akhir 2020 itu papaku sempat terpapar virus COVID-19, yang dimana alhamdulillah papaku itu berhasil sembuh dan pulih seperti biasanya. Setelah itu di 2021 papaku itu di akhir 2021 papaku juga semakin tua, semakin melemah juga lah fisiknya, semakin sakit-sakitan gitu. Karena pikir karena sakit tua jadi wajar saja sakit-sakitan. Ternyata penyakit diabetesnya yang sejak lama semakin mengganas sehingga menyebabkanlah gula tinggi, tensinya turun, yang dimana papaku itu jadi lemas bawaannya. Hampir setengah tahun papaku beraktivitas di rumah, nggak bisa beraktivitas di luar rumah, bekerja di luar rumah, dan kami memutuskan untuk membawa papaku check up di rumah sakit Sidikala. Dan sesampainya di rumah sakit Sidikala, papaku dinyatakan terkena penyakit paru-paru. Namun karena keterbatasannya kepenanganan dan alat di rumah sakit Sidikala, kami pun terpaksa dirujuk ke rumah sakit Medan, di salah satu rumah sakit di Medan. Sampainya di Medan, papaku itu emang terkena penyakit paru-paru, yang dimana kata dokter di sana paru-parunya banyak cairan dan harus disedot. Namun disedot itu harus melakukan tindakan bedah. Jadi papaku itu dibedah, dibawa ke ruang bedah dan dilakukan penanganan penyedotan cairan yang ada di paru-paru papaku. Setelah itu, pasca selesai dari operasi, papaku itu disuruh untuk opname. Papaku disuruh untuk opname selama 4 hari di sana. Namun di hari terakhir setelah cek kesehatan, cek darah, papaku itu dinyatakan terkena penyakit ginjal, kerusakan ginjal di sebelah kiri. Yang dimana kerusakan ginjal tersebut menyebabkan papaku harus menjalani pengobatan cuci darah di Medan, di rumah sakit tersebut. Dan mau nggak mau kami harus menyetujui pernyataan rumah sakit, karena di dalam pikiran kami itu demi kebaikan papa, demi kesehatan papa, demi kesembuhan papa. Jadi kami pun memutuskan untuk menyetujui dan ditandatangani oleh mamaku untuk melakukan cuci darah.
dan papaku tuh melakukan pengobatan cuci darah itu 2 kali seminggu. Dalam pengobatan papaku itu 2 kali seminggu itu kami melihat perubahan yang cukup signifikan, yang dimana kami melihat kondisi fisik papa semakin membaik, semakin bugar, semakin sehat gitulah. Namun di 2 bulan terakhir sebelum kepergian papa kembali drop, kembali lemas dan melemah. Itu kalau kata dokter itu biasa di pertengahan cuci darah itu terbiasa itu mengalami penurunan fisik. Namun di bulan ke-7 papa cuci darah, Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil papaku dalam kurung meninggal. Ya, papaku meninggal di hadapan kami semua. Papaku pergi dengan tenang, tidak ada sesak atau apapun gimana pun. Kepergiannya sangat mulus dan baik banget. Pagi-pagi kami cuci darah di hari terakhir papa ini ya. Pagi-pagi kami pergi ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah. Dan setelah cuci darah, papaku itu minta makan kerang. Kami kasih kerang rebus, kami pesan dari online. Selesai itu papaku minta dimandiin, terus minta diurut dan minta tidur. Pada saat itu setelah semua dilalui, papa aku minta diurut. Mama aku mengurut papa aku sambil cerita, sambil bercanda gurau, sambil menceritakan apa yang terasakan hari ini, bagaimana kondisinya, apakah sudah membaik. Papa aku juga sangat ceria, tidak ada kayak menunjukkan ciri-ciri sudah mau meninggal. Namun papaku tiba-tiba meminta untuk dibaringkanlah sama mamaku, dan papaku itu tertidur lelap sehingga kami tak sadar kepergiannya. Pada saat itu juga dia menghembuskan nafas terakhirnya. Sontak menyadari itu, mama aku pun langsung histeris menjerit menangis, disusul oleh abang dan kakak aku. Namun aku termenung melihat kejadian itu. Aku sangat tidak bisa berkata-kata, sampai aku dalam pikiranku itu sangat ribut. Ya Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Tuhan, aku masih sangat muda, masih sangat kecil untuk menjalani hidup ini. Ya Tuhan, apakah aku sanggup hidup apa-apa gitu sama ayah gitu? Sampai aku salah-salahkan Tuhan jahat banget, Tuhan gak adil gitu. Tuhan, masih banyak orang yang perlu kau panggil, tapi jangan papaku gitu. Ya, aku sampai tak berapa lama suara ambulan pun datang menjemput jenazah papaku. Barulah air mataku menangis, air mataku jatuh, air mataku pecah. Ditambah sampainya di Sembul, di perjalanan menempuh 3 jam perjalanan dari Sembul ke Medan, aku sangat tidak bisa menahan air mataku. Ditambah sampai di Sembul melihat sanak saudara, tetangga dan teman-teman sudah menanti kehadiran papaku, aku sangat sedih, sangat terpukul pada saat itu. Mungkin aku bisa bilang itu titik terendah dalam hidupku. Mungkin aku bisa bilang itu titik terendah dalam hidupku, karena aku pikir itulah akhir dari perjalananku. Karena dalam pikiranku aku gak akan bisa sanggup mau sukses, aku akan bisa sukses tanpa seorang ayah, tanpa dukungan seorang ayah gitu. Tapi keesokan harinya, di hari dimana ayahku dikebumikan, sanak saudara memberikan nasihat. Kalau kata orang Batak itu poda, mereka memberikan kata-kata penghiburan, nasihat kepada keluarga kami. Dan sejak itu aku pun mulai membangun semangatku lagi. Aku bilang sama diriku, aku kuat, aku
bisa hidup tanpa seorang ayah, aku bisa sukses, aku akan tunjukkan itu, aku bilang begitu. Dimana kematian papa aku itu memberikan aku motivasi untuk lebih giat untuk belajar, lebih semangat untuk menuntut kesuksesan gitu teman-teman. Jadi di hari ayahku dikebumikan itu, aku sudah bisa mengikhlaskan beliau, namun aku masih sedih, terpukul pada saat itu. Aku belum bisa berinteraksi sama orang, aku masih belum bisa bergaul sama circle aku pada saat itu. Hingga 1 bulan setelah papa meninggal, aku baru bisa beradaptasi kembali, mulai berkegiatan kembali. Bisa dibilang cukup lama sih aku terpukulnya. Jadi aku harap sama teman-teman sekalian, teman-teman, jika keluarganya masih ada, masih lengkap, mama papanya masih ada, ayo sayangi mereka, cintai mereka sepenuh hati kalian. Jangan sungkan peluk mama dan papa, peluk, bilang, "Ma, Pa, aku sayang kalian." Nanti setelah tiada, kalian bakal pengen merasakan hal itu. Kalian akan menyesal tidak pernah mengatakan itu kepada orang tua kalian. Dan yang sekarang aku bertekad, dari kematian papaku itu aku bertekad untuk bisa sukses, membahagiakan dan membanggakan mama. Jadi kita juga sebagai anak, kalau belum bisa membahagiakan atau membuat bangga orang tua, setidaknya kita jangan menyusahi. Buat teman-teman di luar sana yang sudah tidak ada papa atau mamanya, atau bahkan sudah tidak ada keduanya, aku ucapkan kalian itu orang, aku katakan kalian itu orang yang kuat, kalian itu orang yang keren. Apalagi kalian bisa sukses tanpa dukungan orang tua, dalam konteks orang tua yang sudah meninggal. Kalian bisa sukses dan membanggakan banyak orang, menolong banyak orang, dan berpengaruh di masyarakat. Kalian itu keren banget. Dan buat teman-teman yang masih lengkap, aku mohon banget buat kalian sayangi dan jagalah mereka di masa tuanya seperti. Dan aku sampai sekarang sangat bersyukur berada di keluarga ini, meskipun tanpa sosok ayah aku sangat bisa merasakan hangatnya keluarga. Ditambah lagi mama aku yang support akan apapun yang aku lakukan, menerima kekuranganku, memperbaiki kekuranganku, mendukung apa itu kelebihanku, kemampuanku. Mamaku tersupport untuk aku mengasah itu semua. Jadi buat teman-teman, jangan putus asa, tetap semangat untuk menjalani kehidupan meskipun berat cobaannya. Dunia itu wajib ada cobaannya, hidup itu wajib ada cobaannya, nggak selalu bahagia, nggak selalu sedih. Itulah siklus kehidupan, roda kehidupan ada pada setiap orang. Nggak selamanya kita sedih, nggak selamanya kita bahagia. Begitu juga dengan orang-orang yang kita cintai, tidak akan selalu ada untuk kita selamanya. Jadi sampai saat ini juga aku terkadang masih sedih, namun aku hanya rindu, bukan tangis. Sekian video dari saya. Semoga dapat memotivasi teman-teman dan menjadi pembelajaran yang besar bagi aku dan teman-teman juga. Terima kasih.